Selamat siang untuk dosen pengampu kami yaitu Bu Eka. Di sini sebelum kami menjelaskan step by step penyelesaian dari soal yang Ibu berikan, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Mulai dari saya, izin Bu, nama saya Hendrik Rafael Sinaga dengan ujung NIM 111 dari kelas RB, dan ini teman-teman saya. Perkenalkan Bu, nama saya Meglani Febri Amin dengan NIM 124330023 dari kelas RB, dan teman saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andini Radin Ayu dengan NIM 124330025 dari kelas RB, dan teman saya. Saya Ananda Kuswardani dengan NIM 124330029 dari kelas RB. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Mohon perhatiannya ya Bu untuk video penjelasan dari kami. Terima kasih Bu. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram alir proses produksi gula pasir. Saya mencari nomor 1 poin yang A, yaitu air yang dari diagram yang telah disajikan, air yang diuapkan oleh evaporator dan kristalisator, yaitu untuk bagian 1 yaitu unit kristalisasi atau output gula. Jadi pertama kita lihat di unit kristalisasi, output gula yang dihasilkan adalah 1 ton per hari. Itu kita anggap sebagai hasil produksinya. Jadi kita mencari neraca massa gula. Untuk mencari aliran masuknya, yaitu P3, kita gunakan neraca massa gula. Rumusnya yaitu P3 dikali 0,40 sama dengan G dikali 1,0. Jadi P3 sama dengan 1 ton per hari dibagi 0,40, hasilnya 2,5 ton per hari. Jadi P3 atau umpan ke kristalisator yaitu 2,5 ton per hari. Baik, selanjutnya kita cari yang neraca massa total, yaitu mencari A. Kita gunakan rumus A sama dengan P3 dikurang G. Jadi P3-nya ini 2,5 dan G-nya itu 1,0. Nah, kita kurangin aja langsung jadi 1,5 ton per hari. Itu hasilnya. Yang ketiga atau step selanjutnya yaitu unit evaporasi. Kita lanjut ke unit evaporasi, kita gunakan lagi neraca massa gula dengan rumus P2 dikali 0,15 sama dengan P3 dikali 0,40. 0,15 ini adalah kadar gula di umpan evaporator yang P2-nya. Terus 0,40 ini adalah kadar gula di hasil keluar evaporatornya atau P3. Hasilnya kita dapatkan 1,0 ton per hari. Lalu untuk mencari P2, 1,0 ton per hari ini dibagi dengan 0,15, didapatkan hasil 6,667 ton per hari. Terakhir kita mencari neraca massa total, mencari W. Kita menggunakan rumus W sama dengan P2 dikurang P3. Nah, W-nya ini P2 kita dapatkan 6,667 dikurang dan P3-nya yaitu 2,5. Jadi 6,667 dikurang 2,5 yaitu 4,167 ton per hari. Kesimpulan yang didapatkan yaitu air yang diuapkan oleh evaporator W sama dengan 4,167 ton per hari, sedangkan air yang diuapkan oleh kristalisator A sama dengan 1,500 ton per hari. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian B, yaitu mencari fraksi berat komponen-komponen dalam S. Yang pertama itu P2 6,667 ton per hari, P1-nya 13% gula, 14% padatan, dan 73% air. Mencari laju alir S dan P1, neraca padatan di penyaringan, P1 dikali 0,14 sama dengan S kali 0,95. Neraca massa total P1 sama dengan S tambah P2, P1 tambah S tambah 6,667. Dengan substitusi
S sama dengan 0,14 dikali P1 dibagi 0,95, hasilnya 0,1474 P1. P1 sama dengan 0,1474 P1 ditambah 6,67 P1 sama dengan 1 dikurang 0,1474 sama dengan 6,67. P1 sama dengan 7,819 ton per hari. Selanjutnya mencari fraksi komponen dalam S. Fraksi padatan sudah diketahui. X padatan S sama dengan 0,95. Neraca gula di penyaringan P1 dikali 0,13 sama dengan S dikali X gula S tambah P2 dikali 0,15. 7,819 dikali 0,13 hasilnya 1,152 dikali X gula S tambah 6,667 dikali 0,15. Selanjutnya 1,0165 sama dengan 1,152 X dikali X gula S tambah 1,0. X gula S sama dengan 0,0165 dibagi 1,152 hasilnya 0,0143. Fraksi air atau sisanya itu X air S sama dengan 1 kurang 0,95 dikurang 0,0143 hasilnya 0,0357. Jadi fraksi berat komponen-komponen dalam S itu padatan 95%, gula 1,43% dan air 3,57%. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang C, laju bagase atau B yang dihasilkan dari proses penggilingan. Bagase itu ampas tebu yang keluar dari penggilingan. Sebelumnya sudah diketahui P1-nya sama dengan 7.811 ton per hari. Di sini kita menggunakan neraca massa padatan dan massa total untuk menemukan F dan B-nya, karena fraksi padatan pada B, F, dan P1-nya itu sudah diketahui. Kemudian neraca massa unit penggilingan. Pertama kita mencari neraca padatan, yaitu dimana F dikali 0,55. 0,55 ini dari tebu yang 55% sama dengan B dikali 0,80, yaitu bagase 80% padatan ditambah P1 dikali 0,14 itu dari 14% sari tebu, yaitu P1. Terus 0,55 dikali F ini sama dengan 0,55 F sama dengan B dikali 0,80 sama itu 0,80 B ditambah P1 dikali P1 nya itu sudah diketahui, di mana 7.819 dikali 0,14. Kemudian di sini ditulis 0,55 F sama dengan 0,80 B ditambah hasil dari 7.819 dikali 0,14 itu 1.095. Ini persamaan 1. Kemudian kita mencari neraca massa totalnya, yaitu padatan neraca massa total yaitu F sama dengan B ditambah P1. F sama dengan B ditambah P1 nya 7.819. Ini persamaan 2. Kemudian disubstitusi persamaan 2 ke persamaan 1 untuk mencari B nya, yaitu 0,55 buka kurung B ditambah 7.819 sama dengan 0,80 B ditambah 1.095.
didapat 0,55B ditambah 4.300 ini dapat dari 0,55 dikali 7.819 sama dengan 0,80B ditambah 1095. Kemudian ini dipindah ruas, 4.300 dikurang 1095 di sini plus jadi minus sama dengan 0,80B dikurang 0,55B. Hasilnya 3.205 sama dengan hasil dari ini 0,25B. Kemudian B sama dengan 3.225 dibagi 0,25 sama dengan 1.820 ton per hari. Jadi laju bagase yang dihasilkan itu 12.820 ton per hari. Oke, yang selanjutnya itu soal yang D, yaitu laju tebu yang diumpankan. Untuk bagian D ini lumayan singkat, yaitu dimulai dari rumus neraca massa total yang dimana F sama dengan B tambah P1. B itu merupakan bagase dan P1 tadi sudah diketahui di soal sebelumnya. Langsung saja disubstitusi, bagasenya tadi 12.820 ditambah 7.819 dan hasil penjumlahannya 20.639 ton per hari. Sekian yang ingin saya jelaskan. Terima kasih. Apa nih siapa? Selamat siang atau selamat apa gitu? Ini untuk ibu itu kan? Iya. Nanti bisa dipotong kan? Iya. Selamat siang untuk dosen kami, Bu Eka. Di sini kami akan menjelaskan step by step. Ya kan bisa aku bilang sebelum itu. Goblok lah.